Uh, kalau saweran mah jangan ditanya. Kita semua kalau di gym tuh ya respect each other sih. Bisa diam gak gitu. Aku nangis kalau dibentak. Lu gemuk, jadi banyak orang yang bully gitu loh. Jangan chat aku dulu gitu. Kamu tuh gak ada otak banget sih, masa aku nungguin kamu 2 jam, kamu gak ada kabar gitu aja gak jadi jemput aku? Misalkan nih, pasangan kamu marah sama kamu atau lagi ngambek gitu sama kamu. Kamu ada kalimat atau perilaku yang khusus gak sih buat pasangan kamu? Kalau lagi ngambek sama pasangan, kalimat andalan tuh, kamu tuh ya nggak pernah ngertiin aku. Itu sih, kayak ya cowok harus ngerti, karena cewek selalu benar. Bisa dibilang gak sih kamu itu adalah tipe cewek yang dominan kalau dalam hubungan? Bisa dibilang iya, tapi tergantung pasangannya juga sih. Kalau pasangan lebih alfa dari aku ya akunya juga bisa lebih nurut gitu. Bisa dominan, bisa penurut. Ya tergantung situasi. Misalkan kamu lagi bete atau kesel sama pasangan kamu, ada gak sih kalimat yang paling sering banget kamu ucapin? Aku paling sering sih bilangnya kayak jangan chat aku dulu gitu. Karena aku tuh tipe yang kalau aku marah, itu pasti panjang banget aku kirim teksnya gitu. Dan apa ya, kadang-kadang kalau misalnya orang lagi marah kan, kita kan berucap sembarangan ya, kadang nyakitin hati gitu lah. Jadi ya daripada dia... Apa batasan nyakitin hati kamu? Apanya? Sampai kayak dia udah bilang kayak gimana sampai nyakitin hati kamu? Lebih ke perlakuan sih, misalnya kayak aku udah ngasih tahu jangan kayak gini tapi masih dilakuin gitu. Ya udah aku langsung antara dua sih. Aku marah panjang lebar dulu kan. Tapi kalau misalnya dia kayak masih nggak mau dengar ya udah terserah kamu gitu. Gak usah chat aku dulu gitu. Gitu sih. Lagi bete, lagi kesel, lagi marah. Biasanya tuh aku emang agak sulit ya kalau untuk langsung diajak ngomong gitu loh. Aku langsung emosi aku tuh. Bisa diam gak gitu. Diem aja udah diem. Apa orang lagi marah nih gitu. Yaudah gitu aja. Gandeng atuh seteh, orang teh capek ya, kerja wae, capek, jadi harus ngerti. Gandeng capek gitu, suka kayak gitu. Itu artinya apa sih? Kalau Bagat yang nggak ngerti, artinya apa tuh? Jangan berisik, aku tuh capek gitu, habis kerja capek. Nah. Nggak suka soalnya, emang nggak suka. Kalau sama pasangan misalkan kiri ya punya pasangan terus ngelarang-larang kiri gini, sedangkan kirinya capek gitu. Diem, cicing, diem. Cicing sia teh. Iya. Gitu ya? Iya, cicing syete. Aku tuh orangnya lembut, Kak. Wow, selembut apa? Selalu aku tuh tidak bisa berkata kasar. Cuman Cuma aku sarkas kali ya. apa tuh biasanya kalau keluar dari mulut kamu? Tergantung dia kesalahannya apa. Ya, kamu ingat kata aku nggak jadi jemput kamu. Aduh, agak nyelekit tapi kayaknya ya. Boleh. Kamu tuh gak ada otak banget sih, masa aku nungguin kamu 2 jam, kamu gak ada kabar gitu aja gak jadi jemput aku? Coba dimarahin dulu. Tahu nggak? Konten lu jelek. Aku nangis kalau dibentak. Dia jadi bentak dimarahin. Gak tahu. Apa? Biasanya kamu kalau lagi mumet nih kepala kamu apa sih kalimat yang paling sering keluar dari mulut kamu? Pusing banget gua gitu. Hai para lovers, yuk vote single ladies favoritmu di YouTube Take Me Out Indonesia. Caranya, tonton video Jomblo of the Month 3.0, kemudian vote single ladies favoritmu di kolom komentar. Dengan format, ketik #JOTM nama peserta favoritmu sebanyak-banyaknya. Satu akun hanya bisa melakukan 1 komen per hari, yang setara dengan 1 vote. Kamu juga bisa melakukan lebih dari 1 vote dengan menambahkan fitur Super Thanks sebelum vote di kolom komentar. Caranya, pilih fitur Super Thanks di video JOTM 3.0 pada YouTube Take Me Out Indonesia. Lalu, pilih jumlah Super Thanks yang kamu inginkan. 1 vote senilai dengan Rp1.000. Jika lovers memiliki Super Thanks 35.000, maka senilai dengan 35 vote. Jika top up Super Thanks lebih dari 50.000, akan diberikan bonus 5 vote. Begitu juga dengan kelipatan selanjutnya. Jumlah vote reguler dan Super Thanks akan diakumulasikan di akhir, sehingga single ladies yang memiliki jumlah vote terbanyak akan menjadi pemenang di JOTM cycle ketiga. Thank you, vote sebanyak-banyaknya ya. Kalau kamu bisa baca pikiran cowok, hal pertama apa yang pengen kamu tahu? Aku pengen tahu dia tuh
ke akunya maksudnya apa ya gitu. Kayak pengen berteman kah, emang pengen buat pasangan kah, atau emang cuman buat seneng-seneng aja gitu. Karena sekarang banyak cowok yang kayak bilangnya aku tuh cari buat serius, tapi ntar habis kitanya dapet dianya ghosting. Kan lebih baik kita tahu dari awal sih. Kalau bisa itu bakal lebih seru. Aku pengen ngebaca kayak dia ketemu aku tuh, dia tuh bakal lihat aku tuh gimana gitu, cantik atau enggak, seksi atau enggak, kepribadian aku tuh gimana. Lebih ke aku pengen tahu pandangan dia terhadap aku tuh apa gitu. Terus kamu berharap pandangan dia seperti apa? Ya positif. Ya, contohnya? Ini cewek cantik ya, ini cewek baik ya, manis ya gitu. Lo gak deketin gue karena nafsu? Atau karena emang beneran sayang? Gitu. Emang kamu sering digituin ya? Maksudnya sering ketemu sama pasangan atau calon pasangan kamu? Mau kondo? Mau kondo apa sih? Kondo modal konten doang. Modal konten doang maksudnya apa sih? Maksudnya makin gak ngerti deh. Ya lu ngedekatin dia tapi gak ada effortnya. Nah itu kan Gitu. singkatan. Mm-mm. Modal apa tadi? Modal konten doang. Gitu. Jangan mancing-mancing ya. Ini suka banget mancing-mancing nih. Jadi ya Neng tuh pengen tahu ya cowok itu sebenarnya tuh pengen misalkan nih dikasih cewek kayak seperti si Neng gini ya. Terus Mas Yu tuh dia nggak bersyukur gitu. Dia tuh pengen Emang seperti Neng tuh seperti Neng yang kayak gimana? ya kan ibarat kata ya Neng tuh udah kerja keras ya. Enggak matre, enggak matre. Malah cowok kalau nggak punya rokok ya udah nanti aku aja yang beliin gitu kan, ya kan. Udah gantian gitu kan. Sampai makan juga ya bisa dibeliin gitu kan ya. Cuman kira tuh suka bingung ya. Cowok tuh maunya yang kayak gimana sih? Mau spek bidadari kah yang glowing apa gimana gitu kan? Mau gimana sih yang ceweknya spek seperti apa gitu. Kadang kesel ke cowok tuh kayak gitu. Intensi dia pengen ketemu tuh apa deh? Yang kamu hindari apa emang? Ya you know lah, cowok-cowok yang gak jelas pengen ngajakin have fun gak jelas gitu. Kalau kata anak zaman sekarang casual dating gitu loh. Wow. Bahasa baru tuh buat gue tuh. Casual dating. Apa sih casual dating? Kumpul kebo kali ya. Oh gitu. Kan pengen ketemu Netflix melakukan and chill itu. iya Netflix and chill. Tapi kalau sekarang kan kalau Netflix and chill kan udah konotasinya negatif banget kan. Jadi orang-orang sekarang tuh gantinya casual dating. Ya. Makasih informasinya. Atau intimacy without commitment. Nah. Wow. Aku pengen tahu perasaannya dia suka apa enggak sama aku. Jika kamu bisa pergi ke masa lalu, apa momen dalam hidup kamu yang pengen kamu ulangin lagi? Pengen tahu tentang healthy lifestyle lebih cepet sih. Karena dulu tuh aku obesitas Kak, aku dulu gemuk. Jadi banyak orang yang bully gitu loh. Terus jadi itu sih yang pengen aku rubah. Jadi masa remajaku tuh kurang indah karena orang ngebully yang kayak nilai semua dari fisik. Jadi kayak beauty itu privilege ya memang iya sih. Ada tapi di luar percintaan ya. Boleh dong. Aku pengen balik ke masa TK kayaknya. Kenapa masa TK? Masa TK tuh soalnya keluarganya masih lengkap. Masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara juga gitu. Kalau sekarang udah pisah-pisah semuanya. Tinggal bareng orang tua. Why? Karena dari kecil, ya nggak tinggal bareng orang tua kerja, merantau ke sana ke sini. Jadi tinggalnya sama nenek. Jadi aku tidak mendapatkan itu dari kehidupan aku gitu. Jadi aku butuh laki-laki yang emang selalu menyediakan waktu untuk aku dan keluarga kecil kita nanti. Momen apa dalam hidup kamu yang kamu pengen ulang lagi? Pengen diulang lagi. Mhm. Tapi aku tidak mau mengenal dia. Momen apa itu? Momen perkenalan yang begitu sangat indah. Terus harus diulang lagi kayak nyesek atuh ya. Sakit denganan. Jadi sebenarnya nggak mau diulang sebenarnya. Kenapa emang momen itu, Neng? Karena gimana ya, orang yang kita cintai katanya. Karena terlalu bucin, terus tahu selesai ya kan, selesai. Terus kita pengen mengulang tuh kayak sakit atau ya sakit gitu. Setelah aku pikir-pikir ya kayaknya nggak ada momen yang aku pengen ulang karena menurut aku hidup itu ya udah jalanin aja kayak
walaupun kita misalkan punya pasangan terus gak move on, ya udah tapi nanti juga bakalan move on karena semua itu tergantikan di hidup ini. Jadi kayak nggak ada sih Kak, nggak ada yang mau dibalikin di masa lalu. Oke. Malah pengennya ke masa depan, pengen tahu gimana. Apa? Apa yang pengen kamu cari tahu? Pengen aku tahu suami aku ganteng apa enggak, nanti kesian kan kalau suamiku jelek, anaknya jelek. Waktu kecil, Bebas. iya itu waktu kecil. Iya, pengen kan momen. Bukan pengen sama ayah. kenapa? Karena kamu nangis. Yuk, kenapa? Karena dari kecil dekatnya sama ayah. Dari umur berapa? Emang kenapa sama mama kamu nggak deket? Deket, tapi lebih sama kayak lebih ke ayah karena aku kan anak bontot terus cewek, mungkin jadinya lebih ke ayah. Ayah udah meninggal dari kapan? Dari umur 5 tahun. Dari 5 tahun. Ada momen spesial apa yang kamu ingat sama papa? Selalu jalan-jalan. Ikut kalau ayah kemana aja. Kan ayah jualan, terus jadinya ikut terus kalau ayah nganter beras atau nganter gas galon gitu kan wirausahawan. Next part bikin kalian pengen ikutan curhat. Iya, sama mantan aku itu kan dia banyak membatasi aku kan. Jadi setiap pulang kerja dia jemput aku dari Cibitung, datang ke Salemba, nganterin ke rumah, terus dia pulang lagi. Kebetulan aku juga beberapa kali main dating apps sih. Enggak, belum nemu yang pas aja. Kamu ini lagi musim apa sih yang ada di hati kamu sekarang? Musim dingin kayaknya. Panas hati pengen diperhatiin atau ya. Gitu, jadi makanya ikutan ini. Siapa tahu nanti nemu yang pas kan. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.